Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, semua kita pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap 5 waktu sholat, para muazin mengajak kepada setiap muslimin menuju kepada kebahagiaan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita raih kebahagiaan. Tetapi apa yang disebut dengan kebahagiaan itu, di kalangan manusia ada tahapan-tahapan tertentu. Ada manusia yang menganggap sesuatu yang bahagia itu adalah sesuatu yang membuat dia kenyang. Makan yang enak-enak, lalu memakai baju yang bagus, tinggal di rumah yang mewah, dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal yang bersifat fisik. Naik kepada level yang kedua, ada yang menganggap bahagia itu hal-hal yang bersifat non fisik. Kalau apa yang dia katakan didengar orang, apa yang dia minta dikabulkan, perintahnya ditaati, itu kebahagiaan bagi orang yang level ini. Merasa bahagia apabila ketika dia berpidato didengarkan orang. Orang manggut-manggut penuh keseriusan mendengarkannya. Kalau penyanyi ketika dia berada di atas panggung, ribuan orang bisa bergoyang dibuatnya. Inilah kebahagiaan bagi mereka. Lalu ada lagi level yang ketiga. Orang merasa bahagia kalau dia bertakwa kepada Allah. Orang bahagia kalau dia sudah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia akan bahagia. Dan ada level yang tertinggi kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagia. Ulama memberikan pembagian mengenai bahagia itu dari segi tempat ya di mana kebahagiaan itu diperoleh. Yang pertama adalah sa'adah fid dunya dan yang kedua sa'adah fil akhirah. Sa'adah fid dunya, kebahagiaan di dunia apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya atau kebutuhan primernya seperti kebutuhan sandang atau pakaian, kebutuhan pangan atau makanan, dan kebutuhan papan yaitu tempat tinggal. Yang kedua, apa yang dikatakan dia itu didengar orang, dituruti keinginan-keinginannya, berpengaruh ucapan-ucapannya, itu bahagia di dunia. Nah, kemudian kalau bahagia di akhirat, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia di akhirat. Ada orang yang sa'idun fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kaya raya, di dunia ini berpengaruh, di dunia ini memiliki jabatan tinggi, dan di akhirat nanti dia masuk ke dalam surga Allah, memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lalu ada orang yang sa'idun fid dunya ya wa saqiyun fil akhirah. Orang bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Yaitu orang-orang yang pada saat di dunia dia memiliki kekayaan, memiliki sandang pangan dan papan yang bagus, tapi dia tidak taat menjalankan perintah-perintah Allah. Banyak perintah Allah yang dia tinggalkan, banyak yang larangan Allah yang dia kerjakan. Nah, dia bahagia di dunia, semua keinginannya terpenuhi, tapi di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Itu syaqiyun fil akhirah. Ada juga orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Orang yang sengsara di dunia itu adalah orang-orang yang kebutuhan sandang pangan papanya tidak terpenuhi, dia tidak memiliki jabatan, bahkan di masyarakat dia memiliki posisi yang sangat rendah, dan dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, justru melaksanakan yang dilarang. Nah, dia itu di dunia sakiyun, sengsara, dan di akhirat juga akan sengsara. Nah, kemudian ada orang yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunia ini, kebutuhan sandang pangan papanya tidak terpenuhi, dia tidak punya jabatan di dunia ini, ya, tetapi dia taat menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun baju cuman sehelai, dia pakai pada waktu melaksanakan ibadah. Pada saat kotor, dia lepas baju itu, kemudian kembali dipakai untuk melaksanakan sholat. Kain sarung pun digunakan bergantian. Pada saat sholat digunakan untuk istrinya, untuk sholat, ya, dan dia tidak pakai sarung. Kemudian setelah istrinya melepas sarung itu dipakai oleh suaminya. Sengsara di dunia ini, tapi penuh ketaatan kepada Allah, maka di akhirat dia akan meraih kebahagiaan. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah kebahagiaan autentik. Ada orang yang bahagia tapi cuma sesaat. Sebut saja misalnya kalau Anda menyebut sumber kebahagiaan itu adalah jabatan. Pada saat dilantik dan beberapa hari setelah dilantik menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, setelah itu kemudian Anda menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena ternyata jabatan yang Anda emban dengan tugas-tugas yang cukup berat, yang tidak mampu Anda lakukan, kemudian itu menjadi sebab Anda sengsara di dunia ini. Tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan untuk dibuat solusinya. Hanya sementara saja kebahagiaan itu. Ada orang yang mengatakan sumber bahagia itu kalau makannya enak. Pada saat makan itu dia bahagia. Tapi setelah setengah jam, apabila sampai 1 jam atau 2 jam dia makan kekenyangan, sudah tidak bahagia lagi. Bahagianya cuma sesaat. Nah, kebahagiaan otentik itu kebahagiaan yang asli, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya. Tujuan dari semua yang kita lakukan tiada lain untuk mencapai kebahagiaan. Anda sholat, Anda puasa, Anda haji, untuk apa? Untuk kebahagiaan. Anda makan, Anda minum, hubungan suami istri, apa yang dicari? Kebahagiaan. Anda mempunyai jabatan, mencari jabatan itu, diperoleh jabatan untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah tujuan akhir dari semua kegiatan atau usaha yang Anda lakukan. Tujuan akhir dari semuanya itu. Nah, kebahagiaan itu perasaan di dalam batin. Merasa nyaman, merasa tentram, merasa enak begitu untuk selama-lamanya. Itulah
kebahagiaan autentik. Ada tokoh psikologi positif ya yang menulis buku The Authentic Happiness, yaitu kebahagiaan otentik ya. Namanya Martin Seligman. Nah, dia menjabarkan kebahagiaan itu atau authentic happiness itu dia kaitkan dengan konsep eudaimonia ya. Apa itu daimonia itu? Nah, saya tidak sendiri ya, ada yang membacakan, yang mengarahkan, yang mendrive saya dalam uraian ini. Namanya Win Ardin, sarjana ekonomi. Apa itu daimonia? Happy life is a daimonic life. Iya, happy life ya. Kehidupan yang bahagia is a daimonic life, adalah kehidupan yang daimonik. Nah, daimonik itu berasal dari kata ya, dan daimonik itu artinya baik ya. Daimonik itu roh atau dewa atau kekuatan batin. Saya tidak menyebutkan roh atau dewa ya, karena saya Muslim. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan atau kebaikan yang bersumber dari kekuatan batin, dari intern orang, itulah bahagia. Jadi kalau Anda bahagia karena secangkir kopi ya, nih mohon maaf saya mau minum kopi dulu supaya bahagia. Mana nih? Iya, maaf. Nah, pada saat saya meneguk air kopi itu, saya bahagia sebentar, tapi kalau terlalu banyak menjadi tidak enak. Nah, itu bukan daimonik ya, bukan authentic happiness, bukan kebahagiaan yang autentik, karena sumber kebaikan atau sumber kebahagiaan itu bukan dari dalam diri, bukan dari dalam diri saya, tapi dari kopi yang saya minum. Ya, bahkan orang yang terlalu banyak minum kopi, berdasarkan riset ya, lebih dari 4 gelas dalam satu hari itu akan mempercepat kematian gitu. Bahkan menurut para ahli, kalau satu cangkir kita minum kopi itu harus diganti dengan 3 gelas kopi air putih gitu, untuk menetralisir ya. Kita itu harus minum kurang lebih 30% dari berat badan kita. Sebut saja berat badan saya itu sekarang 90 kilo. Sebetulnya yang aslinya 95 kilogram ya. Tapi untuk memudahkan menghitung 90 kilogram. Nah, 30%-nya kan 3 liter gitu. Nah, kalau kita minum kopi 1 gelas, kita harus menggantinya dengan 3 gelas air putih ditambah 3 liter ya. Yang aslinya 3 liter itu untuk menjaga kesehatan badan kita, biar kita tidak bau mulut, biar sirkulasi darah kita berjalan dengan lancar ya, dan seterusnya ya. Itu uraian pakar dalam bidang kesehatan ya. Nah, saudara sekalian, eudaimonik atau kebahagiaan itu kalau yang otentik itu harus muncul dari diri sendiri atau muncul dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Karena di dalam dirinya dipenuhi oleh zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah
hati itu akan menjadi tenang, akan menjadi damai. Ya, pada saya sakit kepala yang luar biasa. Saya berbaring di rumah sakit mau menjerit bagaimana? Ya biasanya diobatin, tapi kemudian beberapa waktu lagi setelah sembuh kemudian sakit lagi dan seterusnya. Hanya menghilangkan nyeri saja obat itu. Nah, tetapi saya ingat para ulama menjelaskan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka saya baca Allah, 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 Allah. Muncul di situ ya authentic happiness, kebahagiaan yang otentik. Kemudian saya baca lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya baca terus, rasa nyeri di sebelah kanan ini ya, kepala sebelah kanan itu hilang. Sampai sekarang hilang rasa nyeri saya. Setelah saya berzikir kepada Allah. Itulah yang disebut dengan eudaimonik. Kebaikan yang sumbernya dari Allah atau kebaikan yang sumbernya dari dalam diri kita gitu. Ya, yang diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, itu konsep eudaimonik ya yang berasal dari para filosof. Nah, uraian yang berikutnya, kebahagiaan otentik itu terkait dengan virtus atau virtu ya. Virtu itu apa? Ya, apa itu virtu? Iya. Virtu itu adalah karakter utama atau yang disebut dengan human goodness. Yang memiliki individu secara universal. Iya, yang dimiliki individu secara universal. Virtus adalah kebaikan utama yang unik. Iya, virtus itu adalah kebaikan utama yang unik. Iya, serta memiliki maksud atau tujuan. Itu virtus, kebaikan utama. Coba, gula itu kebaikan utamanya apa? Gula itu manis. Kalau gula itu tidak manis, maka gula itu tidak punya virtus. Garam ya, kebaikan utamanya yaitu asin. Kalau tidak asin, tidak dikatakan garam. Lalu apa virtus negara itu? Negara itu penjaga ketertiban, keamanan, kedamaian, kesejahteraan masyarakat. Kalau negara tidak mensejahterakan masyarakat, berarti negara itu tidak punya virtus. Kalau negara itu tidak menjamin keamanan dan ketertiban warganya, warganya itu terancam oleh kedatangan asing tiap hari, gitu. Berarti negara itu tidak memiliki virtus, tidak memiliki virtu, ya. Itu ya. Jadi lalu apa virtu dari manusia? Lebih jauh lagi, apa virtu dari diri Anda sendiri, dari diri kita? Kebaikan utama kita ini apa gitu? Nah, itu harus ada kebaikan-kebaikan yang nanti akan saya jelaskan satu persatu, ya. Nah, apabila kita sudah memiliki virtus, maka kita akan berkembang, ya, kata Seligman, kepada apa yang disebut dengan flourishing. Nah, apalagi itu flourishing? Ya, coba dilihat definisinya. Flourishing itu apa? Keadaan seseorang. Ya, flourishing itu keadaan seseorang, suatu organisme,
atau suatu kelompok di mana ia menunjukkan perkembangan yang subur ya, dan fungsi-fungsinya berjalan dengan sangat baik. Nah, itu namanya flourishing. Jadi kalau orang sudah punya virtu, organisme sudah punya virtu, kelompok punya virtu, negara punya virtu, maka dia akan berkembang ya, fungsi-fungsinya akan berjalan dengan baik. Ya, sebagai manusia kita memiliki banyak fungsi. Fungsi sebagai individu, fungsi sebagai hamba Allah, fungsi sebagai warga masyarakat ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, itu akan berjalan dengan baik kalau kita memiliki virtu. Nah, setelah itu ada beberapa 5 aspek yang menentukan flourishing ya, yang menentukan bahwa kita akan berkembang dan fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Yang pertama itu yang disingkat dengan PERMA ya. PERMA itu yang pertama positive emotion. Ya, kita memiliki emosi positif ya, prasangka yang positif, perbuatan yang positif, pokoknya apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perasaan itu selalu positif begitu. Kalau ini Imam Al-Ghazali ya, melihat orang tua yang sudah sangat tua, dia mengatakan alangkah baiknya orang ini. Dia sudah banyak amalnya, amal baiknya karena sudah banyak hal positif yang dia kerjakan. Nah, itu orang menilai positif ya, positif emotion. Ketika melihat anak kecil, dia mengatakan alangkah hebatnya orang ini, anak ini. Dia belum punya dosa sedikit pun dan dia mempunyai harapan di masa depan yang sangat cerah gitu. Nah, itulah pikiran-pikiran positif, emosi positif. Ya, kita itu harus positif melihat orang. Kalau ada melihat orang tertawa, jangan kita katakan dia mentertawakan saya. Ya, tapi katakan dalam diri dia tertawa karena melihat kebaikan saya gitu. Ya, kalau ada orang yang membicarakan aib kita, Anda katakan alhamdulillah, berarti ada orang yang menilai kita agar kita selalu baik. Kalau ada orang yang memuji kita, kita jawab juga alhamdulillah. Berarti dia mengharapkan saya untuk tetap dalam kebaikan. Walaupun dalam kondisi tertentu Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila ada orang munafik memujimu, maka katakanlah kepadanya, aku tidak sebaik apa yang kau katakan, tetapi tidak seburuk yang kau pikirkan. Enak jawabannya seperti itu, tidak harus marah. Jawab saja seperti itu ketika orang memuji kita, terutama orang munafik ya. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang di belakang kita membicarakan kejelekan-kejelekan kita, di depan dia memuji kita. Ucapkan seperti itu ya. Aku tidak sebaik yang kau katakan, tapi tidak seburuk yang kau pikirkan. Nah, saya kira itu ya untuk yang pertama, emosi positif ya. Kemudian E-nya engagement. Engagement itu artinya ya keterikatan. Bahwa kesuksesan kita, kebaikan kita itu memiliki engagement atau keterikatan dengan pihak lain. Kita bisa begini, apa yang dikatakan oleh Einstein ya. Ya, ketika dia mensyukuri kemampuan yang dia peroleh, menemukan rumus E sama dengan MC kuadrat ya. Menemukan atom ya. Dia mengatakan
Aku bisa begini karena aku berpijak di bahu-bahu orang terdahulu. Jangan Anda katakan, saya bisa begini hasil riset saya sendiri. Ingat bahwa penemuan ilmiah itu merupakan satu mata rantai yang terkait dengan mata-mata rantai sebelumnya. Jadi kalau misalnya Martin Seligman menemukan psikologi positif, ada psikologi yang sebelumnya, jangan dicaci maki karena kita menemukan psikologi positif itu setelah mengkaji psikologi yang sebelumnya gitu. Ya, kita belajar pengantar psikologi atau psikologi umum, lalu belajar psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi politik, psikologi ekonomi, psikologi keluarga dan lain-lain. Itu kita pelajari, kemudian setelah itu kita mengkaji psikologi positif begitu. Itu yang dilakukan misalnya oleh Martin Seligman dan kawan-kawan. Nah, jadi ini patut dipegang erat-erat apa yang dikatakan Einstein. Aku bisa begini karena aku berpijak kepada bahu-bahu orang terdahulu. Anda menjadi sarjana, Anda menjadi doktor, itu tidak terlepas dari guru Anda yang mengajar dari pertama, belajar TK, belajar tepuk tangan, belajar loncat-loncat, belajar teriak-teriak, ya, lalu belajar menggambar, belajar mewarnai, kemudian masuk SD, belajar matematika dasar, masuk SMP, SMA, matematika menengah, perguruan tinggi, lanjutan, dan seterusnya begitu. Sampai Anda mampu seperti yang Anda jalani sekarang. Anda yang menjadi gubernur, Anda yang menjadi presiden, ya, yang berjasa kepada Jokowi banyak, antara lain Prabowo Subianto, antara lain pendukung-pendukung sebelumnya, tidak bisa langsung menjadi presiden tanpa ada keterkaitan dengan orang-orang sebelumnya. Oleh karenanya hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, hilangkan keujuban. Kalau Anda sukses hari ini, maka kalau dalam Islam itu diperintahkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Jelas di situ. Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang gemilang setelah melakukan penaklukan Mekah atau yang disebut Futuh Mekah. Walfat dan kemenangan, maka fasabbih subhanallah, maha suci Allah. Di sini hilang keangkuhan, hilang kesombongan, hilang ketakaburan kita. Karena pada hakikatnya kemenangan kita, kesuksesan kita itu tidak semata-mata hasil kerja sendiri. Tidak terlepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari bantuan orang-orang sekitar. Nah, oleh karenanya sekali lagi bahwa apabila kita beroleh kemenangan, ucapan subhanallah, astagfirullahaladzim, mungkin muncul kesombongan pada diri kita. Seperti sebagian dari ilmuwan, ada yang sangat angkuh dan ada yang sangat sombong. Ada pejabat yang sangat angkuh dan sangat sombong, seolah dia memperoleh jabatan itu sendirian. Nah, jadi itu Islam mengajarkan seperti itu. Jadi sekali lagi sumber utama flourishing, ya, kebaikan utama dan berfungsinya semua organ itu, yang kedua adalah engagement. Yang ketiga ya positif relationship, ya, memiliki hubungan positif. Hubungan dengan semua orang itu pasti positif. Itu orang yang bahagia, orang yang memiliki authentic happiness, ya. Hubungan dengan anak akan baik, hubungan dengan suami atau istri akan baik, hubungan dengan orang-orang yang sekitar, saudara,
orang yang bekerja membantu kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga atau masyarakat pada umumnya, dia akan selalu baik. Itulah kebahagiaan. Kalau dia tidak baik, itu tidak bahagia. Contoh misalnya, ketika kita sedang duduk di depan rumah, ada tetangga lewat. Kalau tidak baik, ya tidak akan nyaman pada diri kita. Penuh kedengkian, penuh dendam, ya penuh kecemburuan, tidak nyaman, tidak bahagia, tidak merdeka. Ya, termasuk kalau kita melihat anak berbuat sesuatu yang kita tidak suka, maka muncul ketidaknyamanan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki relationship yang positif, ya, hubungan yang positif dengan semua gitu. Nah, jadi dengan makhluk apapun kita memiliki hubungan yang positif dengan pohon-pohonan, dengan bunga-bunga yang ada di sekitar kita, dengan binatang-binatang yang ada di sekitar kita, dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, apalagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, itu sumber dari flourishing, ya. Dan yang keempat, ya, meaning of life, makna dari kehidupan. Bahwa setiap peristiwa itu memiliki makna tersendiri. Mungkin Anda menangis karena kesedihan, itu maknai sebuah kebaikan. Ternyata setelah nangis jadi plong, ya, air mata berlinang, bercucuran, membasahi lantai atau membasahi baju. Itu hakikatnya adalah proses detoksifikasi, membersihkan racun, yang mengeluarkan racun yang ada pada diri kita. Harapan hidup perempuan lebih panjang daripada harapan hidup laki-laki. Terbukti umur perempuan lebih panjang usia harapan hidupnya 2 tahun atau 3 tahun dibanding dengan laki-laki. Lebih banyak janda daripada duda. Ini artinya apa? Harapan hidup perempuan lebih panjang. Kenapa? Karena perempuan itu banyak menangis, ya. Udah nangis nyanyi, ya. Udah nyanyi ketawa-ketawa gitu, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya itu memperpanjang hidup karena racun-racun yang ada di dalam tubuh itu akan hilang. Itu makna dari tangisan, itu makna dari keluar air mata. Kita juga ketawa. Ketawa itu sama dengan olahraga wajah. Tidak cemberut terus gitu. Orang yang bahagia itu selalu senyum. Ya, selalu senyum, tidak cemberut. Ya, orang yang bahagia itu semacam itu. Karena hidupnya ada orang yang ketika kita sakit, nah orang yang bahagia itu akan memaknai sakitnya itu. Artinya sebuah proses at-tamhis, yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa. Allah mengampuni atau membersihkan dosa kita itu dengan 2 cara. Pertama, Allah yang melakukannya dengan seperti apa? Dengan menimbulkan rasa sakit pada kita. Dengan adanya sakit pada saat wafat. Dengan adanya siksa di alam kubur. Dibersihkan terus, ya, dosa-dosa itu. Kemudian pada saat kita di akhirat sebelum masuk surga, masuk ke neraka dulu. Itu proses pembersihan diri dari dosa-dosa atau yang disebut dengan at-tamhis. Yang kedua, dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang yang beriman. Orang beriman selalu mendoakan astagfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, yang hidup dan yang sudah mati. Didoakan selalu, itu proses pembersihan dari dosa-dosa. Belum lagi diri kita sendiri. Memperbanyak istighfar, wirid, ya, istighfar, wirid, baca sholawat, ya, zikir dan seterusnya. Itu adalah proses pembersihan diri. Nah, maknai hidup ini. Jangan sampai setiap saat hanya duduk termenung. Coba pegang tasbih, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hidup kita itu akan lebih bermakna. Itulah yang disebut dengan meaning of life, ya. Kemudian yang terakhir yaitu accomplishment, ya, artinya ya prestasi. Nah, kita itu harus selalu memperoleh prestasi. Jangan diam, tidak menghasilkan sesuatu. Duduk di meja, ngetik-ngetik dikit, dapat uang. Ya, pergi ke pasar, belanja, nawar-nawar dikit, dapat diskon. Pergi ke di sekolah, belajar dengan baik, dapat ranking yang baik. Aktif di masyarakat, semuanya itu akan kita peroleh prestasi, ya, dari apa yang kita lakukan. Bukan hanya prestasi akademik yang tertuang dalam buku rapot atau transkrip nilai, ya, tetapi prestasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang memiliki authentic happiness itu akan berkembang, ya, akan terjadi yang disebut dengan flourishing, ya. Dan uraian kita yang terakhir yaitu mengenai strength, ya. Nah, orang yang bahagia otentik, dia akan memiliki virtus, dan virtus itu menurut Seligman ada berapa ya? 5. Ada 5 atau 6? Ya, ada 6 virtus, ya. Kalau 1 virtu berarti, kalau 6 virtus namanya, ya. Nah, virtus itu diperoleh dari banyak strength, ya. Strength itu apa itu strength artinya? Berbagai rute menuju virtus. Iya, berbagai rute katanya menuju virtus. Atau berbagai ejawanta atau ekspresi. Atau berbagai ejawanta atau ekspresi yang unik dari virtus. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf ada makomat, ada ahwal gitu. Jadi makomat itu adalah stasiun yang harus dilalui oleh seorang salik untuk memperoleh suatu tingkatan tertentu, ya, itu sampai kepada ahwal namanya. Ya. Nah, virtus yang pertama, apa itu virtus yang pertama? Courage atau keberanian. Ya, courage atau keberanian. Nah, courage atau keberanian itu diperoleh dari berbagai strength. Ya, ada berapa strength? 4. Ya, 4. 1. Bravery atau keberanian. Persistence atau ketekunan. Integrity atau integritas. Vitality atau vitalitas. Ya, jadi kita bahas satu-satu, ya. Untuk sampai kepada keberanian yang dalam bahasa agamanya itu syaja'ah. Syaja'ah itu kata Ibnu Miskawayh jalan tengah antara sembrono, terlalu berani tapi tidak terukur gitu. Ya, Anda berani kepada seorang jenderal tanpa senjata, main tonjok aja gitu kan. Itu sembrono namanya, tahawur. Dan yang kedua, terlalu penakut. Seorang yang kumisnya baplang, jabatannya jenderal, tapi takut sama ulat, ya. Ulat hijau itu ulat orok. Ada yang sampai lari-lari gara-gara itu. Atau takut sama semut gitu. Nah, itu namanya jubnun, pengecut. Ya, jadi kita itu jangan menjadi pengecut, tetapi jangan terlalu berani atau sembrono. Nah, untuk memperoleh itu, yaitu ada beberapa tahap yang harus kita peroleh. Yang pertama, tadi apa yang pertama itu? Ya, bravery, keberanian.
Ya, yaitulah berani itu tadi. Orang yang memiliki sifat berani, dia akan berkata benar walaupun di hadapan hakim yang atau di hadapan penguasa yang zolim. Ya, afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah qaulul haq inda imamin jairin. Ya, sebaik-baik jihad atau seutama-utama jihad adalah orang yang berkata benar ya di hadapan pemimpin yang zalim. Ya, katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Don't say no if you want to say yes. Jangan berkata tidak jika kamu ingin berkata ya, atau juga sebaliknya. Jangan ABS. ABS itu asal babe senang gitu. Ya, asal babe senang. Itu tidak boleh. Katakan yang benar itu benar dan katakan yang salah itu salah. Itulah orang yang berani. Orang-orang yang punya jabatan tinggi tapi tidak punya keberanian ya akan gagal juga. Ya, menyalahgunakan wewenang itu adalah kejahatan. Dan lebih jahat lagi orang yang tidak menggunakan kewenangannya itu gitu. Ya, bahwa dia berwenang menghalau para pendatang asing yang tidak jelas surat menyuratnya, dokumennya. Dia berwenang, tapi malah dia tidak mencegahnya. Itu lebih jahat lagi dari menyalahgunakan wewenang. Anda sebagai pemimpin perguruan tinggi atau sekolah, ada jaminan mutu, sistem penjaminan mutu internal. Banyak standar-standar yang harus dicapai, tapi Anda tidak mau menggunakan kewenangan itu. Nah, itu lebih jahat lagi daripada menyalahgunakan wewenang. Saudara sekalian, yang kedua untuk mencapai keberanian itu yaitu harus memiliki strength yang namanya persistensi, yaitu istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau mau berbuat baik, jangan sekali berbuat baik 3 tahun berhenti gitu. Tahajud, sholat malam dari malam sampai pagi, kemudian di siang harinya puasa, tapi cuma sekali saja, tidak istiqomah namanya. Nah, kita harus istiqomah dalam kebaikan. Paling tidak 30 hari saja atau 40 hari untuk menjadi istiqomah. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang dermawan, selama ini kok pelit sekali ya, ingin menjadi dermawan, coba rutinkan tiap hari nyumbang 10.000, sehingga dalam 1 bulan itu mencapai 300.000, terus itu istiqomahkan. Itu akan mencapai kepada tahap istiqomah atau persistensi ya, atau persistence ya. Nah, yang ketiga yaitu integrity, memiliki integritas moral ya. Tidak mudah untuk disuap, harga dirinya mahal gitu. Ya, ada orang yang mudah sekali disuap begitu. Ya, untuk investasi, lalu kemudian disuap 2% dari jumlah investasi yang diterima misalnya, mau disuap itu. Salah satu kelemahan dari kita orang Indonesia atau bangsa Indonesia ini adalah sangat mudah sekali disuap. Coba kita lihat di Sulawesi ya, banyak TKA ilegal, kemudian ditangkap oleh kepala desa atau oleh aparat, tiba-tiba ada aparat lain yang membawa uang begitu, kemudian supaya dibebaskan. Ini apa artinya? Ini tidak memiliki integritas. Harga dirinya itu murah, mudah disuap. Ya, ini tanpa terkecuali, baik pejabat, ulama atau siapapun, termasuk saya sendiri gitu. Jadi kalau musim pemilihan umum, ada ulama yang hanya diberi karpet untuk masjid, pilihannya berubah dari si A kepada si B, kepada siapa saja yang paling besar memberi. Ini artinya tidak memiliki integritas.
Orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki keberanian, berani akan menolak tawaran apapun dari siapapun kalau dia memang ingin mengatakannya tidak gitu. Tidak bisa dipaksa, kamu nanti bilang no. Ya nggak bisa, saya punya integritas. Nanti Anda saya kasih 1 juta. Nggak bisa 10 juta, nggak bisa 100 juta, nanti pikir-pikir dulu. Nah, orang yang memiliki integritas itu akan tetap bertahan pada pendiriannya walaupun tawaran kepadanya itu menggiurkan. Itu integrity. Ya, integritas. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keberanian harus memiliki strength yang namanya vitality. Dia selalu energik. Kalau dia menerima tawaran suatu pekerjaan, maka dia akan mengerjakannya secara serius, secara vitalitas, secara semangat gitu. Apabila dia menduduki jabatan tertentu, apakah menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi RT, menjadi camat, menjadi presiden, maka dia akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan sekuat tenaga akan dia perjuangkan apa yang dia berikan kepadanya untuk dicapai sebaik-baiknya sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan kepadanya. Nah, itulah yang pertama ya, virtus yang pertama. Apabila 4 hal itu dicapai, maka akan muncul virtus berani. Jadi virtus Anda itu sekarang apa? Orang yang bahagia itu, virtus Anda itu adalah berani, syaja'ah ya. Kemudian virtus yang kedua. Apa itu virtus yang kedua? Humanity, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu akan diperoleh melalui berapa strength? 3 strength. Yang pertama love atau kasih atau cinta, kindness kebaikan, social intelligence kecerdasan sosial. Ya, humanity kemanusiaan atau rasa kemanusiaan diperoleh apabila kita itu memiliki love. Love itu artinya cinta kasih. Ya, kasih sayang atau love itu tadi. Jiwa asih kita itu harus tinggi. Makanya dalam suatu hadis dikatakan tajawajul wadudal walud. Nikahilah perempuan yang memiliki jiwa cinta atau jiwa asih. Al-walud yang memiliki potensi punya banyak anak gitu. Rame ya kalau punya anak 7, 9, 11, 13 ya. Nah, itu yang memiliki love itu. Orang itu akan cinta. Pokoknya dia akan mencintai semua orang dalam berbagai keadaannya. Yang dia tidak suka adalah perilaku. Jika perilaku itu bertentangan dengan norma-norma, baik norma agama, norma sosial, norma hukum, ya. Dia akan benci itu. Tapi kepada semua orang dia akan timbul rasa love atau cinta. Seorang dokter misalnya, ada penjahat, sakit, ya diobati. Kenapa? Karena dia memiliki rasa yang namanya love itu. Tidak karena dia penjahat kemudian dibiarkan terkapar di tengah jalan mati. Cepat beri pertolongan, ya, itu namanya love. Yang kedua adalah kindness, ya, kebaikan, ya. Dia akan selalu baik kepada orang yang berbeda dalam berbagai keadaan. Gitu. Walaupun harus ada yang diutamakan. Orang yang beriman itu harus lebih diutamakan. Jadi kalau 1 orang yang beriman, 2 ada orang kafir. Kalau Anda punya 2 dinar atau 200 rupiah atau 100 rupiah, kepada siapa yang harus didahulukan? Kepada orang mukmin dulu. Kepada orang mukmin, lalu kepada orang kafir. Dia memiliki rasa semacam itu, kebaikan, kindness. Ya, dan yang ketiga yaitu social intelligence, yaitu kecerdasan sosial.
Ya, kalau ada orang di jalan lihat kiri, lihat kanan. Kalau orang yang cuek biar saja lah jalan ke depan lalu balik lagi, diam saja. Itu namanya orang yang bodoh secara sosial. Kalau orang yang memiliki sosial intelijen itu akan langsung dari rumah ini ke depan ditanya, "Cari siapa, Pak?" Nah, baru setelah itu dia beri pertolongan. Oh, mencari Pak Ustadz Dudu Hermawan. Oh, ini Pak rumahnya. Nah, itu orang memiliki sosial intelijen. Ada orang yang duduk termenung begitu ya, seperti kebingungan. Nah, orang yang memiliki kecerdasan sosial akan nanya, "Pak, apa yang dipikirkan atau perlu apa?" "Oh, saya mau pulang, perlu ongkos." Nah, itu cepat keluarkan dari sakunya, kemudian diberikan kepadanya untuk pulang. Itu memiliki kecerdasan sosial. Kalau orang yang melihat ada pegang-pegang perut begitu ya, pegang-pegang perut sambil menguap, tanya, pasti dia lapar begitu. Nah, dia akan berupaya untuk mencarikan. Itulah orang yang memiliki kecerdasan sosial. Nah, kalau sudah melakukan itu, maka muncul yang disebut humanity tadi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sebentar, yang virtus yang kedua itu humanity, itu ada berapa tadi? Ya, ada 3. Ya, jadi yang pertama apa yang 3 itu tadi? Love, cinta. Yang kedua kindness, kebaikan. Yang ketiga adalah social intelligence. Nah, sekarang kita bahas virtus yang ketiga, yaitu transcendent. Artinya ya transendensi, yaitu bahwa dia itu memiliki hubungan dengan yang maha tinggi gitu. Itu artinya ya. Dengan yang maha tinggi, memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu transendensi. Nah, untuk mencapai virtus itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, appreciation of beauty. Ya, appreciation of beauty, ya. Of beauty and excellence. Ya, artinya mengapresiasi terhadap keindahan dan kecemerlangan. Ya, tugas ya, dan keunggulan ya, menghargai, mengapresiasi ya kepada keunggulan ya dan kelebihan-kelebihan orang gitu. Kalau orang sombong yang tidak bahagia karena dia tidak menerima diri, kalau ada keunggulan dari orang lain itu, ya dia tidak akan menghargai. Oh, itu orang cerdas. Lalu dia akan mengatakan, ya dia cuma bisa dalam hal tertentu, tidak bisa dalam hal lain. Saya pernah dengar itu, dia hanya tahu dalam bidang agama saja, dalam bidang umum itu lemah katanya. Kemudian disebutkan ini IQ-nya tinggi. Ya, walaupun IQ-nya tinggi, tetapi dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, itulah orang sombong. Orang yang tidak mengapresiasi terhadap keunggulan orang lain. Katakan kalau orang lain itu unggul, bahwa dia unggul. Kalau dia itu lebih baik daripada kita, katakan dia lebih baik daripada kita. Gitu. Jangan kemudian dia rendahkan. Itulah orang sombong. Orang yang tidak mau menerima diri apa adanya. Dia menolak dirinya. Maka dia rendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Gitu. Itu orang sombong. Orang yang tidak bahagia. Orang sombong itu kan tidak bahagia. Jalannya saja legeg. Melak cangkeng dina tak-tak. Ya, apa legeg itu? Orang Sumatera bilang baga. Ya. Baga, sombong, angkuh gitu. Nah, yang kedua ya gratitude, artinya bersyukur. Ada pemberian dari siapapun, dari orang tua kita diberi, ya ucapkan terima kasih.
Jangan Anda katakan itu mah sudah kewajiban. Ya, ada bendahara yang menyodorkan ini gaji Bapak. Kenapa tidak mau ucapan terima kasih? Itu mah kewajiban, dia tugas dia. Ya nggak boleh begitu. Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah mempermudah kita, memberikan hak-hak kita, memberikan pertolongan kepada kita, yang berjasa kepada kita. Ucapkan terima kasih. Jadi kepada masa lalu yang telah lewat, yang harus kita lakukan adalah ucapan terima kasih dan memberikan maaf. Cuman 2 itu saja yang dapat kita lakukan. Itu namanya gratitude. Ya, terima kasih atau syukur. Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, tidak terima kasih kepada manusia, maka tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering ucapkan minta tolong, terima kasih, minta maaf, ya, diulangi. Minta tolong, terima kasih dan minta maaf. Itu orang yang gratitude, ya, bersyukur. Ya, ada seorang anak, orang tuanya ngirim uang, tidak terima kasih. Kenapa kamu tidak ucapan terima kasih? Oh, itu mah kewajiban orang tua kepada anaknya. Berarti anak itu tidak bersyukur. Siapa yang mengajari tidak bersyukur, nah maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akan berterima kasih kepadanya, ya. Itu gratitude, ya. Kemudian yang tadi itu yang ketiga atau keempat ya? Virtu yang ketiga ya? Apa itu tadi? Transcendence. Ada berapa? 3 isinya? Ada berapa strengthnya? 5. Yang ketiganya apa? Hope. Hope itu harapan. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa agamanya roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa fakir. Al-fakir, fakir dari rahmat Allah, maka dia berharap rahmat dari Allah. Dan jadi kalau roja itu sifatnya itu menarik, ya. Kalau khauf itu sifatnya itu mendorong, ada roja dan ada khauf. Roja mengharapkan Allah, yarjuna liqa'a rabbih, mereka berharap kepada bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima dari transcendensi itu, transcendental itu humor, ya. Dia selalu humor, selalu senyum. Jadi dalam dirinya selalu positif. Jangan segala sesuatu langsung ditanggapi dengan marah, dengan kebencian, tapi maknai dengan humor. Ada orang yang teriak-teriak, wah ini apa nih teriak-teriak nih? Jangan langsung marah. Anggap itu sebagai sebuah seni, orang sedang nyanyi lagu rock gitu, ya. Ada orang yang nangis-nangis, anggap saja itu dia sedang main musik atau sedang main teater, orangnya melo gitu. Itu sebagai hiburan, ya. Jadi orang yang cerdas itu yang memiliki sense of humor yang sangat tinggi, ya. Dan yang kelima spiritualitas, ya, perasaan dekat Sang Khalik yang mencipta. Di mana saja Anda berada, Allah bersama Anda, Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bersedih hati, Allah itu bersama kita, ya. Itu yang terakhir. Kemudian virtus yang keempat, ya, temperance. Nah, itu masih banyak, ya. Pengendalian diri, kontrol emosi yang wajar, ya. Ada berapa itu strengthnya? 4. 1, self-regulation, mengelola diri. Itu orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal,
dia akan mampu mengelola diri. Ketika dia sedih, ya, dia kelola dirinya itu, ya, supaya tidak berlarut-larut sedihnya. Ketika dia marah, dia kendalikan marahnya itu supaya tidak terlarut-larut dan supaya marah dan sedihnya sesuai dengan level seberapa besar dia harus marah. Jangan sampai hanya hilang duit 1.000 rupiah, sedihnya berlarut-larut, ya. Alhamdulillah Allah memberikan apa yang disebut dengan homeostatis pada diri kita. Diri kita itu dikendalikan oleh tadi, ya. Baik berkaitan dengan fisik, kalau misalnya tinggi, umur 4 bulan dalam kandungan cuman 7 cm saja. 9 bulan dalam kandungan 20 atau 40 atau 50 cm. Kemudian setelah dilahirkan bertambah sampai 17 misalnya atau 18 stop. Nah, itu diatur oleh yang namanya homeostatis. Kalau terus tinggi dalam 1 tahun misalnya 5 cm, nanti tinggi kita itu kalau 20 tahun, 30 tahun berapa senti, ya. Itu tinggi sekali. Ada homeostatis namanya. Termasuk juga yang mengendalikan emosi gitu. Seberapa besar kita harus marah dan seberapa besar kita itu harus sedih. Ini diatur oleh yang namanya homeostatis itu. Nah, orang yang memiliki kepribadian sehat, orang yang memiliki kebahagiaan yang otentik itu akan mampu self regulation. Lalu yang kedua apa tadi? Apa? Prudence. Saksama. Nah, dia akan berhati-hati. Orang Sunda bilang kudu tata, kudu titi, kudu peryoga, kudu dudungga. Tata itu seperti sireum tataman. Tata titi, ya. Kalau bertemu saling bersalaman. Tapi kalau ada yang ganggu dia gigit gitu, ya. Kudu titi, kudu seperti titi tinggi, yaitu binatang berkaki 1000. Walaupun kakinya banyak tapi jalannya tidak cepat-cepat gitu, ya. Itu titi namanya, hati-hati. Kudu peryoga, kudu duduga, harus seperti apa itu hap-hap itu apa, ya? Binatang yang kalau hinggap ke pohon yang besar sekalipun dicoba digoyang-goyang dulu ini roboh atau tidak gitu. Ini saking saksama, saking hati-hatinya. Kemudian itulah, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Anda nih kalau mau keluar rumah, cek dulu pintu sudah dikunci atau belum, kompor sudah dimatikan belum, ya, lampu sudah dimatikan belum. Itu namanya saksama. Kalau mau melangkah ke depan, di depan itu ada jurang atau tidak. Maka Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Ubay, apa yang disebut takwa?" Lalu Ubay menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika engkau berjalan di jalan yang sempit, di kiri kanan ada jurang?" Maka Umar berkata, "Aku harus hati-hati." Nah, itulah yang disebut takwa. Itulah saksama, ya. Teliti, jeli, ya. Nah, orang yang memiliki authentic happiness itu akan jeli, ya. Jeli gitu, saksama. Ya, teliti gitu. Yang ke berapa? Ketiga. Ya, sekarang yang ketiga. Humility atau modesty. Ya, humility atau modesty. Kerendahan hati dan kesederhanaan. Orang yang sombong disukai orang enggak? Enggak, ya. Karena bahan baku kita itu air. 80% atau 70% kita itu air. Air itu kalau mengalir pasti ke dataran rendah, akhirnya ke laut gitu. Nah, manusia itu suka kepada orang yang humility, ya. Apa tadi humility, ya? Ya, humility itu artinya rendah hati atau tawadu. Tawadu di dalam bahasa agamanya itu tawadu, rendah hati. Kalau Anda sombong, merasa lebih pinter, pasti Anda akan dijauhi orang.
Kalau Anda merasa lebih paling kaya, orang lain miskin, Anda dijauhi orang. Kalau Anda merasa paling ganteng, paling cantik, Anda dijauhi orang. Tapi kalau Anda rendah hati di hadapan orang, ya, rendah diri di hadapan Allah, kalau di hadapan manusia itu rendah hati, itu tidak menyombongkan diri, tidak takabur. Takabur itu batrul haq, qomtunas, merendahkan manusia dan menyembunyikan kebenaran. Oh, si anu pinter, enggak, bodoh. Ya padahal yang sebenarnya pinter, tapi dia ingin merendahkan orang lain, maka dia tutupi kebenaran itu, ya, lalu direndahkanlah orang lain. Nah, tawadu, ya, rendah hati, enak menjadi orang rendah hati itu. Karena kalau sombong, merasa lebih hebat, ketika orang menganggap Anda itu tidak misalnya tidak ganteng, tidak cantik, tidak kaya, Anda tidak akan sakit hati gitu. Nah, sebaliknya kalau Anda sombong, merasa hebat, ya, Anda akan banyak kecewa dalam hidup ini, ya. Kemudian kita juga sederhana. Ya, orang yang sederhana itu akan bahagia. Kenapa? Kalau mau pergi bajunya cuma satu, ya ambil aja satu, ya. Bajunya cuma dua, nggak banyak pilihan. Coba kalau mau pergi, ini sepatunya mana, bajunya mana, ya. Acara jam 8, milih baju dari subuh sampai jam 9 belum selesai. Kenapa? Karena hidupnya terlalu mewah. Nah, kalau hidup sederhana, baju tidak banyak pilihan, Anda akan cepat memilih, akan bahagia. Ya. Itu namanya sederhana. Itu yang ketiga. Yang keempat, forgiveness and mercy, mengampuni dan berbelas kasih. Ya, forgiveness dan mercy, mengampuni dan berbelas kasihan. Memberikan maaf. Anda itu banyak kesalahan. Dari mulai akil balik sampai mati, begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Beruntung kalau Allah memaafkan kita. Makanya bulan puasa Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan supaya kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Karena apa? Karena tanpa ampunan Allah kita itu akan sangat menderita kalau tanpa ampunan Allah. Makanya supaya Allah mengampuni kita, maka maafkanlah orang-orang yang bersalah kepada kita selama ini. Nelson Mandela, ya, yang di penjara, dia berjuang, orang kulit putih di Afrika Selatan pada waktu itu memenjarakan orang-orang yang berkulit hitam begitu. Ketika Nelson Mandela yang berkulit hitam itu berkuasa, dia mengatakan, dulu kami yang berkulit hitam itu dibelenggu, tidak boleh menduduki jabatan-jabatan penting di negara. Saya sekarang tidak mau dibelenggu terus, yaitu dengan membebaskan diri untuk menerima orang yang berkulit putih untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi presidennya kulitnya hitam, yang kelihatan cuman giginya yang putih, ya. Seperti Mas Pak Ijo, maaf ya Mas Pak Ijo. Ya, kulitnya hitam tapi giginya putih. Nah, pada waktu itu menteri-menterinya itu diangkat dari orang yang kulit putih gitu. Padahal selama ini merekalah yang memenjarakan Nelson Mandela. Saya tidak mau dibelenggu oleh mereka dengan menaruh kebencian dan dendam kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh Nelson Mandela, ya. Nah, memaafkan, forgiveness, ya. Yang berikutnya yang virtus yang kelima sekarang. Apa itu? Justice atau keadilan. Ya, keadilan itu diperoleh, adil itu keseimbangan, ya. Tidak dizolimi dan tidak menzolimi. Itu namanya adil. Tengah-tengah. Nah, diperoleh melalui beberapa tahapan. Ada berapa tahap tadi? 3 strength, yaitu leadership atau kepemimpinan, fairness atau keadilan, citizenship menjadi bagian dari kelompok. Jadi yang disebut cuman pertama dan ketiga saja. Yang pertama itu tadi leadership, kepemimpinan. Pemimpin itu tidak boleh
cuet kanu beureum, ponteng kanu koneng. Tidak boleh miring ya dalam menegakkan keadilan. Para pendukungnya berbuat salah ya dibiarkan, tapi yang tidak mendukungnya cepat-cepat dipenjara, itu tidak adil namanya. Kalau teman-temannya kalau dia sebagai pengusaha gajinya lebih besar ya bangsanya sendiri misalnya, tapi kalau bangsa orang lain gajinya lebih kecil, itu tidak adil namanya. Dalam leadership itu tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiganya tadi fairness, keadilan, dan yang ketiganya yaitu citizenship ya, menjadi bagian dari kelompok ya. Jadi kita itu harus merasa bahwa orang-orang yang di sekitar itu merupakan bagian dari kita, atau kita merupakan bagian dari mereka. Dan yang terakhir ya, virtus yang keenam yang terakhir yaitu wisdom and knowledge, kebijaksanaan dan pengetahuan. Nah, sebetulnya ini kalau dalam pandangan Ibnu Mashkawih namanya hikmah. Hikmah itu pertengahan antara al-alim ya, orang yang licik ya. Antara orang yang licik itu cerdas sekali tapi digunakan untuk kejahatan. Para koruptor itu pinter, karena kalau yang bodoh mencurinya cuma 100.000, 200.000, tapi kalau orang pinter triliunan gitu, itu namanya licik. Dan al-jahlu bodoh. Nah, tengah-tengah di antara keduanya itu disebut hikmah atau bijaksana atau wisdom gitu ya. Nah, untuk mencapai wisdom atau kebijakan itu ada 5 strength ya. Yang pertama perspektif. Yang kedua love of learning. Ya, perspektif itu artinya Pak? Ya perspektif ya, punya pandangan, punya perspektif begitu, tidak polos. Melihat sesuatu itu tidak polos, tapi ada makna-maknanya, ada perspektifnya. Yang keduanya adalah love of learning, suka belajar, terus belajar gitu ya. Hidup ini belajar. Saya belajar, Anda belajar. Semua orang yang ada di sekitar saya adalah orang-orang yang sedang belajar. Anda memimpin, Anda belajar menjadi seorang pemimpin. Belajar untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Itu kita ini belajar semuanya juga. Ulama-ulama jumhur, termasuk mujahid mutlak, itu sedang belajar ilmu. Jangan Anda anggap sudah final, Anda sudah tahu semuanya. Kita itu memiliki rasa cinta, love of learning, yaitu cinta belajar. Yang ketiganya, open mindedness. Ya, keterbukaan pikiran, tidak beku, tidak merasa semuanya serba final. Anda memiliki kebenaran Anda miliki sudah final, belum, masih terbuka. Pintu ijtihad masih terbuka ya. Orang ulul albab atau intelektual itu dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan pendapat, beragam pendapat, fayattabi'una ahsanahu, kemudian diikuti yang paling baik dari pendapat itu. Dengarkan dulu orang ngomong itu. Ya, anak ngomong dengerin, istri ngomong dengerin, tetangga ngomong dengerin, saudara-saudara ngomong dengerin, anak buah dengerin aja dulu. Kemudian mana yang terbaik dari pandangan-pandangan itu, mana yang terbaik dari pendapat itu. Anda sebagai pemimpin, ya, tanya bawahan-bawahan Anda itu, dengarkan dulu semuanya, jangan dulu ditolak. Mungkin ada yang lain yang lebih baik yang Anda tidak tahu mungkin ya. Nah, nanti kita akan menemukan kebaikan dari orang-orang itu. Nah, itulah yang ketiga. Yang keempat, curiosity, yaitu rasa ingin tahu. Harus selalu di celah-celah ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan, antara harapan dengan kenyataan, antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi gitu.
Nah, itu Anda harus mencari tahu terus begitu. Kita harus mencari tahu. Tidak boleh stagnan pikiran kita itu. Dan yang terakhir, saudara sekalian, creativity. Ya, bahwa kita itu harus kreatif. Harus mencari yang baru-baru. Ya, jangan merasa puas dengan yang sudah ada. Kalau sekarang Anda sukses, cari kesuksesan berikutnya. Fa idza faragta fangsob wa ila rabbika fargob. Apabila engkau selesai mengerjakan sesuatu, ya, fangsob kemudian berdiri tegak untuk mencari sesuatu atau kesuksesan baru yang lainnya. Jangan diam stagnan dalam kondisi yang sudah ada. Salah satu mengapa Amerika itu menjadi negara maju, karena berdasarkan kajian antropologis, orang Amerika itu apabila sudah sukses dalam satu hal, maka dia akan bertanya sukses apa lagi. Nah, itulah yang dalam Al-Quran disebut fa idza faragta fangsob wa ila rabbika fargob. Saudara sekalian, apabila kita sudah mencapai 24 strength tadi ya, dan kita akan mendapatkan 6 yang namanya virtus, maka Anda akan memperoleh kebahagiaan otentik atau disebut authentic happiness. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nantikan video-video berikutnya yang berkaitan dengan kelanjutan dari materi yang saya sampaikan ini, psikologi positif ya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.